Kami memperkuat kelembagaan LMDH dan ternyata terhitung sekitar 70 hektar lahan yang udah ada pengakuan penggarapnya. Dan penggarapnya sekitar 98 orang. Dan sisanya mungkin 74 hektar belum diproduktifkan gitu. Nah, mudah-mudahan saya berharap dengan forum ini, Zoom ini, mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan ketenangan kepada warga kami, mungkin di bidang legalnya penggarapan gitu ya, sehingga ya warga lebih tenang, jadi tidak takut ada pengambil alihan setelah produktif seperti itu. Dan saya juga berharap mungkin pihak pemerintah juga memberikan peluang kepada dengan penganggaran dana desa untuk bisa diterapkan di lahan kehutanan gitu. Karena sampai saat ini emang anggaran dana desa belum bisa diarahkan ke arah yang berkaitan dengan lahan kehutanan. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan kegiatan ini, dengan proyek ini, mudah-mudahan bisa diberikan keleluasaan gitu. Teknis bekerja sama dengan BUMDes juga mungkin kami juga ngobrol-ngobrol dengan pendamping teknisnya seperti apa. Dan mungkin saya juga ada sedikit pertanyaan juga, mungkin di sini mungkin kewenangan kepala desa untuk membenahi lahan, karena di lahan-lahan itu paling tidak emang ada lahan-lahan yang dikuasai oleh orang luar itu. Jadi kewenangan desa sampai sejauh mana bisa membenahinya gitu, seperti itu. Itu aja dari saya, dari Desa Mandalasari. Sekali lagi ucapan terima kasih, mudah-mudahan proyek ini bisa berhasil dan lancar dan bisa memberikan warga kami menjadi desa yang lebih maju, jauh dari kemiskinan. Itu aja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kades. Tadi dan ada pertanyaan tadi terkait dengan kewenangan Kades, karena banyak lahan yang dikuasai orang-orang lain. Nanti mungkin bisa diskusi pada sesi 2, nanti akan Bapak nanti tentang regulasinya. Saat ini adalah forum untuk diskusi tanya jawab. Mungkin barangkali ada 2 narasumber ini, Pak Kurnia Masar dari PT Agro Jabar dan Pak Dr. Sony Wilson. Kami beri kesempatan mungkin ini fokus kepada desa Karangani, Mandalasari dan Patengan. Barangkali dari Pak BPD Mekarwangi atau Pak Kades mau menyampaikan pertanyaan atau masukan pada 2 narasumber ini. Kami persilakan Pak Iwan, ada Pak Iwan, BPD Mekarwangi. Oh iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Pak. Bisa Patengan dulu Pak. Silakan Pak, Ya. Pak Kades, Pak Asep ya. Ya. Ya, silakan. Langsung bisa Patengan ya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Moderator, yang saya hormati Bapak Kemendes pada kesempatan ini, Pak Direktur, Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini, di ruang Zoom ini, menyikapi beberapa hal yang sudah disampaikan kaitannya dengan perkembangan yang memang pada saat ini cukup menarik. Nah, untuk optimalisasi yang berkaitan dengan lahan yang ada di desa memang tidak jauh seperti yang Bapak Kades Mandalasari tadi sampaikan. Kami di Desa Mekarwangi mempunyai lahan tadi sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Pendamping kurang lebih 40 hektar. Nah, yang 40 hektar ini sampai saat ini kami belum bisa mendapatkan apa-apa, belum bisa menikmati dari lahan itu. Sehingga kami bersama Pak Kepala Desa untuk berusaha untuk mencari peluang bagaimana untuk membangun lahan seluas 40 hektar itu bisa mendapatkan yang berkaitan dengan pendapatan asli desa. Nah, itu keinginan dari Pak Kades. Nah, yang berkaitan dengan hal itu, kami tidak mau untuk mengganggu yang berkaitan anggaran desa, sebetulnya seperti itu.
anggaran desa cukup saja bagi anggaran-anggaran yang lain, anggaran desa itu tidak dilimpahkan ke sana, maunya seperti itu. Jadi barangkali Bapak Ibu ada peluang bagaimana untuk membangun desa wisata sebetulnya. Keinginan kami itu untuk menjadi desa wisata. Yang berkaitan dengan akses, kami sedang berjuang untuk berkolaborasi dengan pihak lain yang berkaitan dengan akses ke lahan. Yang kedua yang kami harapkan itu adalah untuk proses membangunnya untuk menjadi lahan wisata seperti itu. Jadi barangkali tadi yang berkaitan dengan agrowisata, misalkan agro, mudah-mudahan bisa membantu kami karena sudah pernah datang ke sana juga waktu itu beberapa bulan yang lalu kaitannya dengan melihat lokasinya. Mudah-mudahan bagaimana kita untuk mengelola dan memanfaatkan lahan itu sehingga kami dapat melaksanakan atau dapat menghasilkan dari lahan itu sebetulnya seperti itu. Jadi bagaimana kami untuk menghasilkan penghasilan dari lahan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Untuk sementara seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman dari BPD Desa Mempawah. Nanti Pak Kades Patengan rumah lanjut. Pak Asep. Pak Kades Patengan. Pak Asep. Siap. Pak Asep. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, yang saya hormati terutama kepada Bapak Sony Gerson. Beliau adalah pembimbing desa kami. Selamat siang Pak Sony. Selamat siang dan warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita sekalian. Mohon izin permohonan maaf dari Bapak Kepala Desa yang saat ini nggak bisa hadir di tempat ini karena beliaunya lagi sakit. Jadi kita selaku perangkat desa mewakilinya. Dengan adanya khususnya di Desa Patengan dengan adanya skema perhutanan sosial lewat Ulin KK, kita diberi hak wewenang kelola seluas 843 hektar dengan jumlah petani hutan kisaran 496. Tetapi di dalam pengelolaan hutan yang seluas 800 sekian tadi, kita baru bisa kelola setengahnya, dikarenakan setengah lagi masuk dalam kawasan BKSDH. Kemudian di LMDH Desa Patengan sendiri telah terbentuk 20 KUPS, agroforestry, terus jasling, dan KUPS teh. Kemudian untuk jasling kita merencanakan pembangunan petak 84 hutan ceria untuk wisata dengan anggaran dari dana desa yang saat ini di tahun 2020 telah mencapai kisaran 400 juta. Tapi dengan kebutuhan kita yang sangat banyak, jadi dana tersebut belum bisa mencukupi kebutuhan untuk pembangunan wisata jasling. Kemudian untuk KUPS agroforestry kopi, kita telah menerima bantuan dari Dirjen PKSL Kementerian Kehutanan dengan adanya alat ekonomi produktif sehingga kita bisa mengolah kopi sendiri. Tapi dengan pengolahan kopi kita terganjal dengan pemasaran. Mungkin itu dulu yang dapat kita sampaikan, nanti lebih panjang dengarnya di seksi tanya jawab. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Desa Patengan Kecamatan Ciwidey. Mungkin ada tanggapan dari Pak Kurnia Pasya untuk tadi yang berbicara dari Desa Patengan Pak ya, terus Mekarwangi dari Pak BPD. Silakan Pak Kurnia kalau ada yang membicarakan soal itu menanggapi.
Baik Pak, terima kasih Pak. Memang kalau saya melihat potensi yang tadi sudah disampaikan, kemudian juga dilihat upaya-upaya mengarahkan kepada sektor pariwisata, memang itu menurut saya sudah paling bijak ya, karena nilai tambah dari kegiatan pariwisata ini cukup besar. Tetapi memang kasus COVID-19 ini mengajarkan kita bahwa sektor pariwisata juga yang terkena imbas yang cukup besar dari adanya pandemi COVID-19 ini. Memang konsep agroforestry adalah konsep yang ideal atau yang terbaik dari pengembangan kawasan hutan sehingga bisa mendapatkan manfaat tanpa merusak fungsi konservasi hutan itu sendiri. Tetapi ya sekali lagi kita harus melihat titik optimal bagaimana bisnis yang dilakukan di dalam lahan kehutanan ini ada nilai tambah. Tidak hanya nilai tambah untuk desa, tetapi juga nilai tambah bagi para pelaku usaha budidaya itu sendiri. Begitu. Nah, PR saya menurut saya yang paling besar tetap tadi Pak, masalah lahan siap kelola atau siap olah itu. Memang ini sudah kami buatkan beberapa model bisnis begitu. Jadi nanti ada beberapa yang sifatnya dalam tanda petik itu dipinjamkan gitu. Misalnya Guru Jabar nanti bermitra misalnya dengan desa-desa tertentu, tetapi land clearingnya mungkin dibiayai oleh Agro Jabar, tetapi dalam tanda petik sebetulnya dari hasil budidaya tersebut ada yang dikembalikan, tetapi tidak menggunakan konsep tengkulak atau rentenir, artinya tidak ada bunga gitu. Tetapi model-model ini masih terus kami matangkan. Dan kami juga masih melihat bahwa di titik-titik tertentu di kawasan hutan tertentu itu infrastruktur jalan atau infrastruktur yang berkaitan dengan pengolahan hasil budidaya setelah pertanian atau pasca panen ini juga itu masih sangat tidak ada, masih kurang gitu, sehingga tadi kalau bicara misalnya tentang kopi Jawa Barat agak kurang kompetitif di pasar internasional. Kenapa? Karena dari hasilnya diambil dari dalam hutan secara manual yang tentunya sangat mahal, dan di end user harganya semakin mahal. Tetapi tidak masalah karena ada specialties dalam rasa kopi Jawa Barat, biasanya nanti dijualnya di pasar khusus atau niche market. Dan niche market ini sebetulnya salah satu tugas dari kami atau dari juga pemerintah adalah mensosialisasikan sehingga bisa lebih diterima harga kopi yang cukup unik ini, sehingga ada pangsa pasar yang lebih besar lagi. Kemudian yang terakhir menurut saya harus ada juga ya, kalau dimungkinkan begitu, apakah dari dana desa atau dari Kementerian Desa itu yang sifatnya subsidi Pak. Apakah itu nanti subsidinya berupa insentif pajak desa atau misalnya subsidi yang sifatnya menyangkut mengurangi dari sisi transportasi misalnya, atau subsidi-subsidi lain, sehingga optimalisasi dari lahan-lahan kehutanan yang ada di desa-desa itu bisa dilaksanakan. Saya masih terus mematangkan model-model ini Pak, gitu ya. Jadi nanti apabila model-model bisnis ini sudah kami piloting begitu, kami juga sedang melakukan beberapa percobaan, salah satunya di Desa Cisurupan, desanya saya lupa namanya, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, juga di Desa Cigeduk, Kabupaten Garut. Kalau di Desa Cigeduk, Kabupaten Garut, kami menanam lemon karena memang kami adalah off-taker dari produk lemon itu sendiri. Jadi sementara itu yang bisa saya respon dari apa yang disampaikan oleh para kepala desa tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Tony atas tanggapannya. Yang betul Pak, strategis ini dalam rangka untuk memberikan atau memperoleh nilai tambah bagi masyarakat desa, dan kami juga sependapat bagaimana kita program-program di desa, program unggulan itu bisa
mempunyai apa namanya kompetitif di pasar internasional seperti tadi di Jawa Barat. Baik, untuk selanjutnya mungkin dari Pak Dr. Sony Trison barangkali mau menanggapi. Silakan Pak Sony. Baik. Terima kasih Pak Dhani. Tadi yang disampaikan beberapa testimoni ya, memang pilihan-pilihan untuk bagaimana mendayagunakan sumber daya desa. Disinilah kita harus bisa menilai. Gitu ya. Sebenarnya dana desa nanti dimanfaatkan sejauh mana pilihan-pilihan itu bisa menjadi pertimbangan. Gitu ya. Karena pasti apapun juga dalam resiko sebuah pembangunan, dalam resiko sebuah bisnis, itu pilihan-pilihan itu ada konsekuensi. Nah, tentu kami menduga begitu ya dari pilihan-pilihan bahwa ada sumber daya ini berupa lahan baik di kawasan hutan maupun di TORA maupun di APL, tentunya ini menjadi tambahan input ya, input sarana gitu. Sehingga desa perlu memikirkan bahwa disitulah sebenarnya kita manfaatkan itu gitu ya. Jadi bukan terlalu kaku dengan yang ada karena kita melihat lebih makro. Makanya keputusan bagaimana pemanfaatan dana desa untuk perhutanan sosial ini harus merupakan keputusan kolektif dari desa ya, sehingga dipikirkan bahwa ini ada sumber daya, bagaimana mengintegrasikan, mensinergikan. Nah, kalau pendanaan lain tadi Bapak Ibu sekalian sebenarnya bisa dilakukan, hanya lagi-lagi bagaimana kita dalam membuat networking jaringan desa itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau tadi ini kan program pemerintah gitu ya. Jadi kalau dikasih kebijakan oleh Kemendes misalkan tadi oleh KLHK lewat KLHK itu dengan PS ternyata berhasil, maka ini prestasi desa gitu ya. Nah, dengan prestasi desa maka tentu branding dari desa ini akan berkembang. Itu yang tadi saya ajarkan. Jadi kalau sekarang ini desa bapak-bapak dan ibu belum dikenal, tandanya belum ada prestasinya nih, gitu ya. Nah, perlu dibangun nih, bagaimana membangun branding desa ini, apa kelebihan, ya. Kalau misalkan belajar dari teman-teman Klaten dengan desa Unggul Ponggok, kemudian yang lain yang bisa menghasilkan pendapatan asli desa lebih besar, nah lalu di mana nih kita bisa ikut loncat dengan percepatan itu, ya. Tentunya dengan sumber daya tambahan, ya dari tadi posisi desa dengan korporasi, dengan orang kaya, katakanlah di desa. Nah, ini selama ini pas saya riset di Bogor juga masih banyak tanah-tanah juntai ya istilahnya ya, atau di Cianjur banyak tanah-tanah yang tidak pernah dilihat oleh pemiliknya ya akibat terlalu kaya gitu ya. Nah, di sinilah kita berperan. Karena ada kesenjangan itu ya, maka saya lihat ini Pak Fahri dan teman-teman, Pak Dhani dan teman-teman sudah luar biasa, sudah memikirkan. Makanya kita sambut gitu ya, kita sambut gitu. Meskipun ini SOP-nya masih ditulis gitu ya, tetapi ini adalah pingin cepat gitu ya, pingin cepat. Makanya ayo kita sama-sama kawal ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Sony atas waktunya, kesempatan untuk memberikan pencerahan terkait dengan pemataan lahan terutama yang ada di desa dan pedesaan. Kami mungkin tadi menambahkan pentingnya tadi ada subsidi katanya kepada petani terkait dengan biaya produksi apabila pemanfaatan lahan ini kan rata-rata berbelit dan olah pertama itu berusaha. Di Permendes 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 sudah dicantumkan itu bahwa dana desa untuk program perhutanan sosial. Yang kedua, bahwa program infrastruktur ekonomi 2021 itu lebih penting. Jadi seperti jalan usaha tani maupun infrastruktur terkait dengan bagaimana ada subsidi silang sehingga petani akan efisien. Kalau petani menghasilkan produk sementara dia harus membangun jalan usaha tani, harus landing, mungkin begitu berat betul ketika ada para baik Bapak Ibu sekalian, ini karena terkait dengan waktu ini terus berjalan dan kita masih ada dua narasumber yang akan memberikan pencerahan pada sore hari ini. Kami sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Pak Sony atas waktunya, Pak Kurnia Fajar dari PT Agrocenter. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada penyampaian atau fasilitasi untuk program webinar pelatihan ini
tadi banyak gangguan teknis, mohon maaf sekali lagi, dan apabila Bapak berkenan bisa mengikuti sampai 2 narasumber kembali, tapi kalau ada kesibukan lain juga dipersilakan. Kalau Pak Sony mungkin masih mengawal ya Pak? Iya, baik. Untuk sesi 2 ini akan ada paparan dari Pak Gunawan, penasihat senior Indonesian Human Rights Committee for Social Justice, ini terkait dengan perolehan aspek legal tanah perhutanan sosial dan sumber daya agraria lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian yang kedua nanti Pak Arnold Suryaputra, praktisi BUMDes, akan membawakan materi terkait dengan kelembagaan ekonomi desa dalam pengelolaan tanah perhutanan sosial dan sumber daya agraria lainnya di desa. Dan untuk pemandu atau moderator selanjutnya akan kami serahkan kepada kawan saya, Pak Roni Sofyan. Beliau adalah subkoordinator pendampingan wilayah 3, wilayah 4 Provinsi Sulawesi. Jadi di samping nanti barangkali teman-teman peserta ini terkait dengan pendamping desa, pendamping profesional dan pendamping wilayah Sulawesi dapat kami disampaikan ke Pak Roni Sofyan. Selanjutnya silakan Pak Roni di briefing untuk sesi. Baik, terima kasih Pak Dhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, sekarang kita masuk ke sesi 2, yaitu dengan narasumber yaitu dari Bapak Gunawan, penasihat senior Indonesia Human Rights Committee for Social Justice, dengan peluang perolehan aspek legal tanah, perhutanan sosial dan sumber daya agraria lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Untuk Pak Gunawan, apakah sudah terdengar suara saya? Terdengar, baik. Baik, untuk Pak Anom Suryaputra sebagai praktisi BUMDes, apakah sudah masuk ke? Terdengar suara saya, Pak? Suara terdengar, Pak. Sudah, Apakah ya? suara saya terdengar? Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Adapun waktu mungkin 10 menit tiap-tiap narasumber. Mungkin bisa mulai dengan Pak Gunawan dulu. Silakan Pak. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kawan-kawan seperjuangan. Mungkin bisa slide-nya turun lagi. Nah, karena tadi nampaknya sudah langsung ke diskusinya yang lebih praktis gitu, saya coba mengajak berefleksi gitu, harapannya ada refleksi, ada renungan. Nah, dari sana nanti akan muncul ide baru, inisiatif baru atau hal-hal lain yang bisa dikembangkan menjadi peluang terhadap hal-hal yang sedang kita diskusikan sekarang ini. Yang pertama terkait dengan judul ya, waktu kemarin ada diskusi tentang tema ini di Bogor juga sempat muncul. Kalau sekarang kan diskusinya perhutanan sosial dan sumber daya agraria lainnya. Mungkin ada yang bertanya, jadi agraria lainnya itu apa gitu. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 itu kan ada pandangan konstitusi terhadap agraria gitu ya. Kalau kita lihat di pasal 33 itu kan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, itu kan ada 3 unsur ya. Unsur pertama bumi dan air yang nanti akan kita sebut sebagai agraria, kemudian dikuasai negara atau penguasaan negara atau hak menguasai negara. Yang ketiga itu
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini harusnya menjadi kata serangkai sepakat, tidak bisa dipisah-pisahkan gitu. Nah, dari pasal 33 ini kemudian pada tanggal 24 September 1960 hingga kemudian kita peringati menjadi Hari Tani Nasional, lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang disebut sebagai operasional atau pelaksanaan dari pasal 33 UUD 45. Nah, dari sana kemudian kita merangkum kata bumi dan air itu menjadi agraria gitu ya. Nah, di dalam UU PA sendiri atau singkatan dari Undang-Undang Pokok Agraria tadi maupun pakar-pakar hukum terkait agraria melihat bahwa yang diatur di dalam UU PA sehingga bisa kita sebut sebagai agraria itu terdiri dari tanah, yaitu permukaan bumi, tetapi kita boleh mempergunakan di atasnya sedikit dan di bawah sedikit seperlunya gitu, sehingga kita bisa bikin rumah tingkat, bisa bikin garasi gitu ya. Tetapi dalam perkembangan praktek dan kalau di Undang-Undang Cipta Kerja sekarang juga dikenal ruang atas tanah dan ruang bawah tanah gitu. Nah, ini nantinya akan menjadi penting disoroti karena ini menjadi batas antara tanah dengan pertambangan, yaitu yang letaknya di dalam perut bumi. Nah, selain tanah, tambang, ada air dan ruang angkasa gitu. Nah, kalau kita lihat hak atas tanah itu sesungguhnya harusnya kehutanan masuk di pertanahan, tapi setelah di masa Pak Harto ada muncul Undang-Undang Pokok Kehutanan yang sekarang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Kehutanan, di luar tema pertanahan itu ada juga kehutanan. Jadi tanah itu di luar kehutanan ya berarti lahan pertanian pangan berkelanjutan, lahan budidaya pertanian pangan berkelanjutan, perkebunan, perumahan, dan lain-lain. Lagi slide-nya. Nah, kita akan masuk ke yang dimaksud dengan penguasaan negara. Ini jadi penting untuk disoroti, tidak hanya kepala negara atau kepala pemerintahan, kepala daerah, juga kepala desa. Satu ya, bahwa yang dimaksud dengan penguasaan negara atau yang dikenal juga hak menguasai negara, atau nanti tanahnya disebut dengan tanah negara atau hutan negara, itu menurut putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian sejumlah undang-undang yang kemudian memberikan penafsiran atau pendapatnya terhadap pasal 33 UUD 45 itu menyebutkan satu yang dimaksud penguasaan negara itu bahwa kepemilikannya itu tidak terletak di tangan negara atau pemda atau pemdes berarti, tapi kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif dalam prinsip kedaulatan rakyat. Jadi dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah, dari kepemilikan rakyat yang kolektif tadi, rakyat memberikan mandat kepada negara untuk membuat satu kebijakan. Kalau kebijakan berarti ini pemerintah dan DPR. Membuat pengurusan itu ya perizinan, hak, dan lain-lain itu pemerintah. Pengaturan, ada produk legislasi, DPR, ada regulasi, pemerintah. Pengelolaan, BUMN, BUMD, mungkin juga nantinya BUMDesa, dan pengawasan. Inti dari pengawasan adalah agar kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan tadi itu harus bisa dipertanggungjawabkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu kemudian arti yang ketiga dari penguasaan negara adalah melindungi tujuan kemakmuran rakyat. Kemudian yang keempat, meskipun sudah di atas tanah itu sudah ada pengurusannya, ada izinnya, ada haknya, itu penguasaan negara tidak bisa dihilangkan. Misalnya, jika tanah itu diterlantarkan, berarti itu harus ditertibkan oleh negara dan kemudian didaya gunakan kembali dan lain-lain. Nah, ini yang keempat, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Penanaman Modal terkait dengan poin tujuan melindungi
kemakmuran rakyat tadi itu bahwa untuk melindungi tujuan kemakmuran rakyat tadi itu, maka kebijakan pertanahan itu diantaranya harus memuat soal, kalau dalam istilah MK itu pendistribusian kembali. Pendistribusian kembali itu kalau bahasa kita ringkasnya itulah menjadi redistribusi atau redistribusi tanah, redistribusi lahan yang kemudian kita kenal sebagai land reform atau reforma agraria. Nah, yang kedua adalah adanya pembatasan pemilikan luas tanah pertanian. Sesungguhnya kalau di dalam UPA yang dibatasi itu tidak hanya batas maksimum kepemilikan tanah, tapi juga batas minimum kepemilikan tanah. Jadi di Indonesia itu harusnya memiliki tanah terlalu besar tidak boleh, tidak memiliki tanah juga tidak boleh. Lagi. Slide berikutnya. Nah, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani itu Mahkamah Konstitusi memberikan rambu-rambu ya terkait dengan tanah negara yang dalam tanda petik tadi diredistribusikan kepada petani atau masyarakat atau petani diizinkan untuk mempergunakannya. Baik secara harusnya kan formal, mungkin ada juga kasus yang informal. Yang dilarang oleh Mahkamah Konstitusi adalah yang pertama adalah jika negara memberikan sewa kepada para petani yang menggunakan tanah negara. Ini karena di dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tadinya ada pasal seperti ini, yaitu petani, jadi kalimat kurang lebih kalimatnya adalah, ini nanti bisa dilihat oleh Bapak-Bapak, jadi kan urutannya ada penetapan kawasan pertanian atau lahan pertanian pangan berkelanjutan. Mungkin kalau di ini banyak yang Jawa Barat, kan Jawa Barat sudah ada Perda Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Nah, apabila di dalam kawasan pertanian tadi itu ada tanah negara bebas, itu petani diberikan kemudahan untuk mempergunakannya. Nah, problemnya kemudahan itu salah satunya adalah hak sewa. Ini kemudian kita uji materi di Mahkamah Konstitusi, yang oleh Mahkamah Konstitusi penyewaan tanah ini dinyatakan bertentangan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau nanti ada tanah negara, hutan negara, Bapak dipungut sewa, itu berarti dia bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi khususnya pasal 33. Kemudian berikutnya MK menegaskan bahwa redistribusi tanah negara harus memprioritaskan petani yang benar-benar tidak memiliki tanah. Slide berikutnya. Next. Nah ini ada indikator yang dimaksud sebesar-besar kemakmuran rakyat itu apa gitu. Nah, kalau yang sebelah kiri ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jadi indikator sebesar-besar kemakmuran rakyat itu misalnya gini, di depan di desa, di sekitar desa itu diberikan HGU, diberikan izin usaha kehutanan, diberikan usaha perikanan, itu ngukurnya kan berarti satu, apakah ada kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyatnya itu ada atau tidak. Kemudian apakah itu mencerminkan tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat. Kemudian yang ketiga, tingkat partisipasi dalam menentukan manfaat sumber daya alam. Yang keempat, penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun dan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, dalam yang poin 3 ini, tingkat partisipasi ini, di dalam putusan perkara yang sama, itu Mahkamah Konstitusi itu menyoroti tentang rencana. Karena tadinya di dalam Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil itu kan rencana zonasi peran pesisir hanya diikuti oleh pemerintah dan dunia usaha. Nah, itu dipandang melakukan diskriminasi seperti itu. Jadi di konteks rencana tata ruang dan lain-lain harusnya ada tingkat partisipasi masyarakat. MK juga menegaskan berbeda ya antara partisipasi dengan acara-acara seperti sosialisasi gitu. Kemudian penghormatan terhadap hak rakyat yang sifatnya turun-temurun. Dalam kasus ini memang lebih yang disorot adalah
masyarakat adat. Tetapi dalam kasus kita ini, khususnya Undang-Undang Desa, ini kan kita satu ya, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Desa itu kan asasnya nomor 1 rekognisi atau pengakuan. Berarti hak yang sifatnya turun-menurun. Kemudian ada hak dan kewenangan yang berdasarkan asal-usul atau hak tradisional. Jadi poin keempat ini juga harusnya ditafsirkan dalam konteks hak asal-usulnya desa, rekognisi hak kewenangan desa tidak hanya di masyarakat adat. Nah, kalau di dalam UU PA itu sebesar-besar kemakmuran rakyat, ya ukurannya kebangsaan, kesejahteraan, kemerdekaan, berdaulat, adil, dan makmur. Lagi? Next. Nah, dari kita tadi coba membedah apa yang dimaksud dengan agraria gitu ya. Mohon maaf kalau terlalu kecil. Nah, itu kalau di sebelah kiri, di dalam Undang-Undang Desa, itu kan Undang-Undang Desa sesungguhnya sudah mengidentifikasi akses desa yang itu merupakan bagian dari hak ataupun kewenangan yang bersifat asal-usul, tradisional maupun berskala lokal. Yang sudah banyak sering kita dengar mungkin tanah kas desa. Yang jarang di kasus Jawa adalah tanah ulayat. Nah, ini yang seharusnya bisa di Jawa maupun luar Jawa adalah tambatan perahu. Nah, kalau ada desa memiliki tambatan perahu, ini kan berarti desanya maritim, ini mesti di pinggir sungai dan di pinggir pantai. Nah, itu kan kemudian terkait juga dengan permasalahan zonasi perairan pesisir maupun hak kewenangan desa terkait dengan perikanan itu bagaimana begitu. Nah, kemudian hutan milik desa. Nah, ini yang harus kita perjelas di sini bahwa di dalam Undang-Undang Desa itu dikenal namanya hutan milik desa. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang perhutanan sosial itu dikenal namanya hutan desa. Yang membedakan tentu di kata miliknya. Kalau perhutanan sosial, walaupun namanya hutan desa, itu kan sesungguhnya hutan negara yang kemudian dikelola desa melalui mekanisme izin. Sedangkan kalau hutan milik desa, itu kan berarti harusnya ada pengakuan, kan negara mengakui bahwa hutannya itu ya miliknya desa begitu. Nah, ternyata kemudian dalam kaitannya dengan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, di dalam peraturan Menteri Desa terkait dengan kewenangan berskala lokal itu juga sudah mengidentifikasi hal-hal yang terkait dengan persoalan agraria gitu. Soal cadangan pangan, lumbung pangan, benih, perikanan, pupuk, dan lain-lain. Nah, ini kan harusnya bagaimana desa, undang-undang desa, hak dan kewenangannya itu, kemudian kaitannya dengan lembaga supra desa, misalnya perda ataupun perbu, bagaimana membagi antar kewenangannya daerah dengan harusnya menjadi kewenangannya desa gitu. Misalnya di provinsi maupun kabupaten oleh pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten misalnya sudah ditetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, itu kan yang ditetapkan kawasannya supaya tidak ada alih fungsi. Nah, seharusnya dalam perspektif desa, karena kawasan itu pasti akan bersinggungan dengan desa dan kawasan perdesaan, kan harusnya ada kinerja desa maupun kerjasama antar desa dalam mengelola kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan itu, misalnya konteksnya adalah pertanian organik dan kalau berdasarkan undang-undang desa. Nah, kalau berdasarkan undang-undang yang lain yang itu pasti bersinggungan dengan desa, misalnya di dalam undang-undang perkebunan gitu ya. Itu kan ada, nah ini mumpung ada Pak Direktur Agro, kan ada ada kemitraan usaha perkebunan yang dimitrakan itu mulai dari sarana prasarana produksi, distribusi, pemasaran hingga saham. Nah, saham ini kan yang paling jarang dibicarakan dalam konteks BUMDesa dengan
badan usaha milik daerah terkait perkebunan misalnya, atau dengan swasta atau dengan BUMN gitu. Kemudian yang kedua adalah kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sekurang-kurangnya 20% dari total areal yang dikerjakan oleh perkebunan. Artinya walaupun secara definisi desa itu adalah memiliki batas wilayah gitu, tetapi cara pandang potensinya harusnya melampaui batas wilayahnya, sehingga kemudian punya kepikiran tuh bagaimana soal kemitraan usaha perkebunan, termasuk nanti kaitannya dengan jika depannya hutan kan berarti apakah itu hutan milik desa atau itu hutan adat atau kemudian mau melakukan dalam skema perhutanan sosial. Kemudian yang kedua, berdasarkan peraturan Menteri Pertanian itu kan juga ada kewajiban bagi importir bawang putih maupun hortikultura untuk melakukan penanaman. Nah, perusahaan importir ini pasti mau nggak mau dia harus melakukan kemitraan usaha pertanian dengan petani ataupun desa, karena tanahnya mereka nggak punya, yang punya petani. Kemudian berikutnya kalau kaitannya dengan khususnya lahan pertanian pangan maupun yang lainnya, hortikultura, perkebunan dan sebagainya, tapi yang lebih kuat kecenderungan pengaturannya ini di pertanian pangan adalah dari Undang-Undang Perlindungan Lahan, Undang-Undang Perlindungan, yaitu peraturan pemerintah tentang jaminan luas lahan pertanian. Kemudian di Undang-Undang Peternakan maupun kemudian yang sudah dirubah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkenal juga dengan namanya kawasan umum. Di Sunda mungkin kita dengar ada istilah pangangonan gitu ya. Nah itu kan ada dua hal kan, berarti itu sesuatu yang harusnya prosesnya rekognisi harusnya langsung diadili. Ya. Pak Gunawan, mohon dipercepat Pak Gunawan. Oke, ya saya percepat. Berikutnya, next slide berikutnya. Nah, kemudian terkait dengan itu semua dalam rangka redistribusi tanah, kita sudah punya Perpres Reforma Agraria yang itu mengatur penataan aset, yaitu objek tanahnya maupun penataan akses yang tadi mungkin sempat ditanyakan gitu ya. Dan lain-lain, sesungguhnya kalau kita mengacunya di Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ada banyak skema kemitraan hingga pembiayaan yang harusnya itu bisa dilakukan melalui mekanisme pemerintah daerah. Lagi, turun lagi. Slide berikutnya. Halo? Yang digambar. Nah, inilah program reforma agraria yang harusnya periode pertama, sejak periode pertama Bapak Presiden yang sekarang dilanjutkan. Ini skemanya. Lagi. Nah, di bawah ini slide-nya hanya berisi soal perhutanan sosial. Saya pikir karena tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Sony, slide-nya kita lewatkan saja. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kita lanjut lagi narasumber kedua, yaitu Bapak Anom Surya Putra. Mohon izin, Pak Anom. Ya, Pak. Dengar suaranya? Suara saya, suara Bapak jelas. Apakah suara saya jelas? Ya, untuk mempersingkat waktu, Pak, 10 menit untuk pemaparan. Setelah itu nanti kita akan tanya jawab. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak.
Baik, terima kasih. Salam berdesa buat semua. Saya awali dari fakta penelitian tentang perhutanan sosial. Seperti tampak di layar, ada penjelasan singkat tentang fakta media. Fakta media ini mengisahkan ada badan usaha milik desa yang namanya BUMDesa Eka Giri Karya Utama, itu sekitar tahun 2015 menerima izin pengelolaan hutan. Mungkin itu istilah medianya hutan desa atau hak pengelolaan hutan lindung. Fakta media ini kemudian menceritakan BUMDesa ini menggunakan izin hutan desa atau izin yang diperoleh dari Kementerian Kehutanan untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata. Tadi sudah banyak dibahas, kawan-kawan dari desa itu ingin berencana membuat destinasi wisata. Wisatanya menarik, mungkin ada kaitan dengan potensi dan kedaulatan desa yang sedang mengelola hutan. Itu dipadukan dengan produksi kopi, baik di dalam dan di sekitar hutan. Nama desanya ini Desa Wanagiri. Wana itu artinya hutan. Hutannya namanya hutan Wanagiri. Posisinya ada di Bali. Kalau di Jawa mungkin namanya Wonogiri. Nah, ini fakta media menceritakan ada dialektika antara pembangunan di desa dan pembangunan desa. Maksudnya begini, kalau pembangunan di desa itu istilahnya kawan Gun tadi, ya inilah perhutanan sosial. Negara menguasai hutan, dalam penguasaannya dia memberikan izin. Tetapi kalau pembangunan desa, itu desa berdaulat mengurusi hutan milik desa. Nanti akan kita lihat refleksi dari fakta media ini, benturan antara peraturan-peraturan yang mengatur tentang hutan desa dengan hutan milik desa. Nah, sementara ini kita baru membahas perhutanan sosial yang basisnya itu hutan desa. Cara bekerjanya seperti apa? Di slide berikutnya. Ya, next. Dari fakta media tadi, sebelumnya saya coba cek di fakta penelitian. Ternyata BUMDesa pengelola hutan desa atau hutan kemasyarakatan atau pemegang izin perhutanan sosial ini memang benar setelah diteliti oleh beberapa 3 orang peneliti, ya, ini Putu Sekar dan sebagainya, itu benar memang BUMDesa itu berhasil memperoleh izin perhutanan sosial. Fakta penelitian dan fakta media ini kan mematahkan argumentasi. Selama ini BUMDesa itu mungkin nggak bisa pegang izin perhutanan sosial. Ini faktanya bisa. Lalu persoalannya, mengapa mereka bisa ngelola tapi tempat lain belum tentu? Setelah saya ikuti hasil penelitiannya yang diekspos ke publik, ternyata yang mengajukan itu ya sama saja kelompok pengelola hutan desa, istilahnya LMDH atau istilah-istilah dalam peraturan Menteri Kehutanan itu disebut lembaga desa. Menurut saya istilah lembaga desa ini istilah yang menyesatkan. Karena itu lembaga desa itu nggak ada kalau di dalam nomenklatur undang-undang desa. Yang ada itu organisasi kemasyarakatan desa atau lembaga kemasyarakatan desa. Nah, nanti kita akan lihat beberapa benturan-benturannya. Fakta penelitiannya menunjukkan ada beberapa kelompok, sebut aja kelompoknya namanya Wana Merta, Mertasari, Jagrawana. Itu yang disebut kelompok unit pengelola hutan desa. Mereka ini yang dapat izin. Kemudian ada kelompok wisata alam untuk mengelola wisata di atas tanah atau lahan perhutanan sosial yang sudah mendapatkan izin tadi. Sebut aja nama kelompoknya Wana Tirta Amerta, Prabawa Giri Wisata, dan Buanasari. Ternyata kelompok tani pengelola hutan desa itu termasuk kelompok wisata dijadikan unit usaha. Ini tanda petik ya, sesat juga ini. Dijadikan unit usaha di dalam BUMDesa. Sehingga terjadi benturan antara kelompok tani dengan BUMDesa itu sendiri. Fakta dalam penelitian menganalisis bahwa kelompok tani itu punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersendiri. Nah, bagaimana mungkin BUMDesa bisa terdiri dari banyak ADART? Ini saja sudah tidak selaras dengan misi besar Undang-Undang Desa,
bahwa BUMDESA itu mengkonsolidasi, bukan malah gabungan dari beberapa organ-organ yang masing-masing punya urusan sendiri. Nah, kelompok tani ini yang disebut unit usaha tumpang tindih dan pada prakteknya menurut peneliti terjadi penyalahgunaan lahan. Jadi ada praktek pertanian bunga di dalam hutan desa. Ini kan enggak boleh. Tidak relevan atau tidak kontekstual, enggak selaras dengan hukum hutan desa. Sampai penelitian ini ditulis, belum ada tindakan tegas dari BUMDESA. Menurut saya bagaimana mau menindak? Di antara mereka sendiri sebenarnya itu kan hanya kumpulan organ, bukan kedaulatan BUMDESA atau konsolidasi BUMDESA dengan petani. Nah, berikutnya dari fakta media dan fakta penelitian itu kami ada beberapa rekomendasi. Ya, saya terima kasih dengan beberapa teman desa yang sudah diskusi kemarin di Kementerian Desa dari Mekarwangi atau yang lain. Yang pertama, BUMDESA itu secara faktual perlu didampingi, entah itu oleh pendamping, entah atau oleh perusahaan lain seperti Agro Jabar tadi, didampingi untuk bisa memenuhi persyaratan administratif tentang izin perhutanan sosial. Nah, didampingi ini bersama-sama dengan lembaga kemasyarakatan desa yang memang khusus beraktivitas mengelola hutan desa. Jadi LMDH itu kan ada kendala di dalam regulasi Kementerian Kehutanan yang lama. Dia dikategorikan lembaga kemasyarakatan desa atau disingkat menjadi lembaga desa. Tetapi ditetapkan dengan perdes. Ini kekeliruan juga. Mana ada perdes itu menetapkan suatu organisasi. Perdes itu hanya mengatur organisasi. Sedangkan penetapan itu cukup dalam keputusan kepala desa atau SK kepala desa. Soalnya SK kepala desa kok merujuknya nanti ke izin kementerian lain. Nah, ini kan kedaulatan desa jadi dipertanyakan. Ini benturan antara institusi yang bergaya pemberdayaan kelompok dengan institusi yang pemberdayaannya desa secara utuh. Nah, kemudian kami usulkan unit pengelola hutan desa yang terdiri dari berbagai kelompok menurut versi Permen Kehutanan itu, atau kelompok wisata alam yang sudah dikonstruksi atau dibentuk oleh desa atau kelompok-kelompok di desa itu tidak perlu menjadi unit kerja, tidak perlu menjadi unit usaha BUMDESA, karena mereka masing-masing punya kelompok sendiri, punya ADART. Kejadian Pok Darwis dengan BUMDESA sama saja. Kalau Pok Darwis punya ADART sendiri, kelompok sadar wisata itu dimasukkan ke BUMDESA, kami melihat di beberapa desa tidak berjalan efektif. Laporan keuangannya sangat lucu. Laporan keuangan Pok Darwis sendiri, laporan BUMDESA sendiri, sama dengan BUMDESA simpan pinjam. Jadi secara analogi BUMDESA yang di dalamnya ada unit usaha dan unit kerja, itu satu rumah dua negara. Itu menurut saya BUMDESA yang ingin mengkonsolidasikan pengelolaan hutan desa, tidak ada jalan lain kecuali mengajukan sendiri, tetapi kalau tidak bisa, maka BUMDESA bersama-sama dengan LMDH yang ditetapkan dengan keputusan Kades, bukan Perdes. Nah, ini untuk menyiasati banyak resiko-resiko penyalahgunaan lahan, konflik-konflik internal ya, seperti konflik pencatatan keuangan, bagi hasilnya nggak jelas. Justru sumber konflik ini bukan di desa. Saya nggak memandang desa itu bodoh. Mungkin desa dianggap dalam tesis kemajuan itu menghalangi kemajuan ya. Nggak cocok untuk ekstraksi ekonomi, nggak cocok untuk ekonomi yang dahsyat gitu ya. Tetapi kan nggak semua desa yang bodoh-bodoh amat. Gitu. Justru regulasi sendiri yang tidak sinkron, itu yang telah menciptakan konflik. Kalau membaca penelitian ini sungguh agak mengelus dada gitu melihat urusan perhutanan sosial. Nah, kemudian kritik dan rekomendasi berikutnya, sebaiknya BUMDESA dengan LMDH atau nama lain, itu perjanjian kerjasama kemitraan saja. Tidak perlu mereka diserap di dalam BUMDESA. Sangat mustahil itu, kecuali Permen Kehutanan diubah. Nah, di rekomendasi satu kalimat yang terakhir, Permen Kehutanan kami sarankan direvisi. Yang pertama, saya nyambung dengan alasan-alasan hukum normatif dari Om Gun. Akui dulu organisasi kemasyarakatan desa, pengelolaan hutan desa itu dalam Perdes. Tapi bukan ditetapkan. Kesannya kan ini kepala desa hanya menetapkan organ lain. Tetapi tidak punya kuasa apa-apa.
Kepala desa tukang stempel nih tipenya. Regulasi memang mengarah ke situ. Jadi kelompok lah yang berkuasa. Dalam bahasa sosiologis ini namanya ternak kelompok, bukan menguatkan daulat desa. Kemudian yang kedua, Permen Kehutanan nyambung dengan apa yang dinyatakan kawan Gun tadi. Perpres Reforma Agraria saja tahun 2018 itu sudah mengakui BUMDesa sebagai badan hukum untuk bisa mengakses TORA. Tanah objek reforma agraria itu kan misi politik kakaknya Undang-Undang Desa. Kakaknya Undang-Undang Desa itu Undang-Undang Reforma Agraria. Tetapi mengapa urusan begini BUMDesa pengelola hutan sosial kok tidak segera ada pengakuan, bukan hanya sekedar perizinan. Pengakuan itu penting dalam kaidah hukum untuk menjamin tadi itu Kades dan BPD mengeluh soal legalitas. Berikutnya rekomendasi di slide next. Rekomendasi kedua, BUMDesa itu bisa menyusun rencana pengelolaan hutan desa. Saya setuju beberapa argumen dari Pak Sony tadi. Peluang ini BUMDesa untuk menyusun rencana pengelolaan hutan desa sekaligus mengkonsolidasikan aset desa. Contoh di peserta diskusi ini, ada tanah cari untuk wisata. Mohon yang lain unmute. Nur Tanggono Pamungkas unmute. Konsolidasi aset desa misalnya tanah cari untuk wisata. Kemudian itu akan direncanakan membuat wisata kopi, nyambung dengan wisata kopi di tanah perhutanan sosial. Ini menarik model-model semacam ini. Yang kedua, unit pengelola hutan. Yang kedua, unit pengelola hutan tadi itu diakui dalam Perdes BUMDesa yang baru. Anggaran dasarnya dilampirkan dengan menekankan kerjasama antara BUMDesa dengan unit-unit pengelola perhutanan sosial. Kemudian ada penting perubahan pasca Undang-Undang CK, ADART ini dipisah BUMDesa. Satu sisi anggaran dasar itu masuk ke lampiran Perdes, sisi lain anggaran rumah tangga pisah menjadi peraturan kepala desa. Nah ini di dalamnya bisa mengatur dan mengakui perilaku kerjasama konteksnya perhutanan sosial antara BUMDesa dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan desa setempat. Jadi secara regulasi yang bermain di skala lokal desa ini yang pertama ada Perdes BUMDesa harus diubah dulu. Restorasi BUMDesa besar-besaran. Yang kedua, restorasi Perdes lembaga kemasyarakatan desa. Ini jangan copy paste ala Kemendagri atau Permendagri, buat sendiri jenis-jenis organisasi yang ada, termasuk perhutanan sosial. Dia harus diakui di dalam ini. Jadi ada win-win solution antara lembaga kemasyarakatan desa versi Permen Kehutanan dengan versi Permendagri plus versi Kementerian Desa. Yang kedua ada peraturan kepala desa, seperti apa ADART dari masing-masing organisasi kemasyarakatan itu. Jadi lebih enak, detail, hak, kewajiban itu ditentukan bersama-sama. Rekomendasi yang terakhir di slide ketiga. Next. Halo. Rekomendasi ketiga, ini kaitan BUMDesa siap untuk bekerja sama dengan pihak lain, misalnya PT Agro Jabar tadi. Kalau kesulitan akses, sebenarnya dana desa itu lepaskan menjadi penyertaan modal di BUMDesa, BUMDesa yang ngurus untuk investasi di atas lahan perhutanan sosial. Kalau skenario APB desa masuk langsung ke lahan pertanian perhutanan mungkin sulit, tetapi mainkan lewat BUMDesa. Lalu bagi hasil seperti apa dituangkan dalam hukum kontrak. Nah, yang terakhir, poin terakhir ini tidak kalah penting, tadi juga sudah disebut, pendampingan untuk pemasaran. Ini yang paling rumit. Desa itu selalu banyak produksi, tapi memasarkan kemana butuh kekuatan lain. Ya saya senang sekali kalau ada Agro Jabar atau perusahaan lain yang bisa melakukan rintisan pemasaran. Kalau kaitan soal lahan tadi, tanggapan saya begini, sebaiknya jangan dianggap utang gitu. Desa itu punya jangan utang untuk pengurusan lahan dan sebagainya, tapi masukkan dana investasi itu ada dalam akun keuangan BUMDesa. Biasanya dalam neraca muncul akun investasi dibandingkan aset.
Itu lebih menarik daripada dimasukkan dalam akun kewajiban atau utang. Itu sangat berat bagi BUMDESA yang baru berdiri. Yang tidak kalah penting lagi adalah akuntansi keuangan BUMDESA. Karena apa? Transaksi jasa lingkungan wisata, perdagangan kopi, itu kalau tidak dicatat dalam konteks jurnal, laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, maka tidak akan kelihatan dana desa itu seberapa manfaatnya buat orang miskin. Bisa ngangkat pendapatan petani itu nggak akan kelihatan. Nah, di sini kami sarankan memang ada diskusi yang lebih teknis, bagaimana mencatat urusan transaksi jasa lingkungan. Penyertaan modal dari APB Desa dan PADES ini juga perlu dilihat. Jarang sekali saya menjumpai BUMDESA yang mencatat melalui keseimbangan perlakuan akuntansi ya. Jadi misalnya gini, penyertaan modal untuk kegiatan perhutanan sosial itu dicatat sebagai debit, itu aja. Padahal yang namanya modal itu yang dinyatakan debit itu kan pada konteks kas atau bank, bukan pada konteks itu saja. Nah, ini perlu kita telusuri suatu saat nanti ketika sudah menjumpai di lapangan, perlu penyertaan modal yang bisa dikontrol lewat laporan perubahan ekuitas. Gambarannya itu penyertaan modal tahun pertama, kedua, ketiga akan jelas arahnya menuju kemana. Ini yang penting untuk dilakukan. Kenapa? Kementerian Desa ini kan membutuhkan data yang bisa dipertunjukkan ke publik. Kalau tidak tahu dana desa digunakan untuk apa dari BUMDESA, ya itu berarti misinya gagal. Tapi kalau kami mendampingi BUMDESA dengan membiasakan membuat laporan perubahan ekuitas, di mana modal itu digunakan untuk apa, pertumbuhannya untuk apa, hasilnya seberapa, LPE ini lebih dahsyat, bisa dibaca oleh investor, bisa dibaca oleh Kementerian Desa dibandingkan hanya laba rugi. Malah BUMDESA itu kebanyakan cuma laporannya arus kas, jarang membuat laba rugi, apalagi neraca. Makanya saya tidak percaya dengan data omset BUMDESA yang dahsyat itu, selama belum menggunakan standar akuntansi keuangan yang bisa dipahami oleh akuntan publik maupun Kementerian Desa sendiri. Saya ingin menggarisbawahi yang pertama, ubah di skala nasional itu mengubah dulu. Peraturan Menteri Kehutanan itu mengakui BUMDESA dan mengubah sistem hukum tentang kepala desa tukang stempel atau hanya nunjuk orang. Ini kan perburuan rente atau saja terbuka. Yang penting itu. Yang terakhir, pendampingan yang lebih intens. Nggak mungkin lewat Zoom yang sinyalnya kadang nggak stabil begini. Lebih baik saya mukim aja di desa di Kabupaten Bandung sekitar seminggu 2 minggu, persoalan selesai. Daripada di sini nanti kita hanya membicarakan yang sifatnya normatif. Saya kira itu. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, Waalaikumsalam. kepada Bapak Gunawan dan Bapak Surya Saputra. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa tanda tangan di atas angkat tangan. Di sini ada 3. Oke, 3 dari desa Mandalasari. Silakan. Lalu ada dari Bapak Muhammad Tirta dengan Bapak Nur Haji Majid. Baik, silakan Pak, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, karena kita sudah mungkin 3 pertanyaan saja karena sudah melewati waktu. Mungkin dipersingkat saja pertanyaannya dan mungkin jawabannya juga mungkin bisa dipersingkat oleh Bapak narasumber. Silakan Pak. Selamat sore. Bisa
saya lebih dulu barangkali. Saya dengan Tirta. 3 pertanyaan dulu. Nanti kita lihat apakah masih ada waktu atau tidak. Silakan Pak. Pak Muhammad Tirta ya Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih pembawa acara. Selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mungkin kepada peserta lain sebelumnya untuk unmute sehingga tidak ada destruksi suara yang kurang tegas. Izin MC dan ini suara saya jelas mungkin Pak. Oh baik, perkenalkan nama saya Muhammad Tirta. Saya ingin sharing sebenarnya. Dan terima kasih sebelumnya saya dari Kang Anom dan Mas Gunawan yang sudah sharing tadi dalam paparan. Nama saya Muhammad Tirta, kebetulan saya barusan tadi sebelum memulai acara di-share terkait link untuk diskusi program perhutanan sosial yang diinisiasi oleh Pak Direktur Pak Fahri di Kemendesa. Saya sendiri adalah menjadi bagian dari tim percepatan sosialisasi perhutanan sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pak. Gitu. Jadi kebetulan saya menjadi bagian dinamika perhutanan sosial yang sudah berjalan. Kebetulan tim ini dibentuk sudah 6 bulan berjalan, yang dibentuk oleh Penasihat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Halim Muhammad. Dan kebetulan saya menikmati betul juga seperti halnya yang disampaikan oleh Mas Anom terkait perhutanan sosial. Ini sangat kompleks luar biasa. Dan perlu saya sampaikan bahwa dalam tupoksi saya adalah melakukan upaya percepatan program perhutanan sosial atas rekomendasi dan surat edaran Mendagri pada tahun 2020 yang ditujukan kepada para kepala daerah di seluruh wilayah yang memiliki akses di mana desanya atau lembaga desanya bisa memohonkan program perhutanan sosial. Nah, saya mungkin sharing tidak lama. Yang pertama, yang menjadi catatan saya yang paling kuat adalah dalam program perhutanan sosial ini terkait koordinasi lintas sektoral sebelum masuk kepada usulan. Dan ini menjadi catatan atas banyak dinamika baik positif dan carut-marut program perhutanan sosial. Yang pertama harus disepakati dulu dan harus dipahami, memang betul kata Mas siapa tadi itu dari yang barusan terakhir, bahwa yang melakukan permohonan untuk program perhutanan sosial itu di dalam Permen nomor 9 tahun 2021 itu contohnya kemitraan. Di Pulau Jawa yang wilayah kerja perhutani itu hanya 2 yang diakui dalam Permen LHK nomor 9, yakni adalah kelompok tani hutan dan gapoktan. Nah ini dalam tahap usulan, sehingga memang BUMDes sebagai ujung tombak pemerintah desa untuk melakukan mengimplementasikan program pemberdayaan, salah satu mungkin adalah objeknya adalah wilayah kehutanan, ini agak sulit memang. Seperti tadi di fakta media, bukan BUMDes yang menerima SK, tetapi adalah lembaga yang dibentuk oleh desa, namanya LMDH, kelompok tani hutan atau gapoktan. Nah berikutnya saya menyoroti terkait lintas sektoral ini, yang pertama dari mulai pemohon sendiri. Nah, saya luar biasa menemukan banyak kendala dan ini akan menjadi catatan pada rilisnya Permen LHK nomor 9 yang baru beberapa minggu yang lalu, bulan, bahkan 1 bulan, terkait sinergi antara pertama pemohon lembaga dengan desa. Karena gini, kadang lembaga pemohon LMDH misalnya tidak sinkron dengan pemerintah desa. Bahkan menjadi persaingan politis, geopolitis lokal gitu. LMDH merasa punya kemitraan strategis dengan perhutani, desa sendiri tidak mau mengakomodir karena beberapa hal LMDH tidak bisa dikendalikan. Nah di luar itu, setelah ada sinerginitas, baru dilakukan upaya permohonan. Yang paling berat adalah pada saat verifikasi teknis. Betul tadi dalam diskusi disampaikan banyak sekali di wilayah hutan, di desa tertentu, para penggarapnya itu datang dari luar desa. Ini sehingga terjadi LHK sulit untuk memverifikasi atas domisili, asas eksistensi, sinergi para penggarap dari luar yang akan difasilitasi oleh desa. Saya langsung percepat. Berikutnya adalah yang paling utama, izin saya rekomendasikan kepada Kemendesa, Pak Fahri, Pak Direktur, karena perhutanan sosial ini, siap gimana?
Mungkin bisa dipercepat pertanyaannya Pak Pendeta. Langsung saya percepat, saya hanya mendorong saja dari Kemendesa, terutama Pak Direktur, yang mengadvokasi terkait lintas sektoral, salah satunya program perhutanan sosial, kiranya bisa mensinkronis antara kementerian yang bisa mendukung program perhutanan sosial, sehingga kelompok-kelompok masyarakat penerima SK, termasuk desa, yang mengetahui atas izin tersebut, bisa mengakses program dari kementerian. Sehingga dari Kementerian Pariwisata yang mengembangkan sektor pariwisata, kemana sih, Ditjen mana, deputi mana kita harus memohon bantuan. Di LHK sendiri kemana, di Kemendesa bagaimana, karena begini, saya melihat program perhutanan sosial itu ditawarkan. Setelah ditawarkan, mereka ambil, mereka ajukan, diverifikasi, setelah itu di SK, mereka harus bagaimana? Dari mulai pendidikan, pemberdayaan, BIMTEK memanfaatkan lahan, berikutnya akses bantuan dari pemerintah ini sendiri harus clear. Kurang lebih itu, saya mendorong itu aja, Kemendesa menginisiasi dukungan para penerima SK untuk implementasi program perhutanan sosial, baik agro ataupun pariwisata, sehingga setiap wilayah itu betul-betul bisa maju dan mengimplementasikan program perhutanan sosial dengan benar, dan bisa menerima manfaat dalam bentuk kesejahteraan kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada pertanyaan satu lagi. Kalau tidak ada, mungkin langsung bisa dijawab saja, mungkin salah satu dari narasumber tersebut. Ada dari Pak Nur Haji Majid, sudah raise hand tuh. Bapak Nur Haji Majid, baik, silakan. Singkat saja Pak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan perhutanan sosial dari berapa kabupaten di Sulawesi Selatan ini, kan saya pindah-pindah kabupaten ya. Ada berapa kabupaten? Pertama Sinjai, Goa, terus Pindrang, Maros, dan sekarang Indrekan. Saya temukan di Sinjai saja ada berapa desa yang masuk dalam kawasan hutan. Bahkan ada yang mengurus desa Sinjai Barat itu Bonto Salama. Di sana sudah penyadapan pinus dan pernah kita hitung secara ekonomi kalau desa yang kelola itu sekitar 20 sampai 30 juta hasil yang mereka dapatkan dari pinus itu, dan mereka baru sadar bahwa ternyata izin mengelola hutan itu bisa dilakukan oleh desa. Dan itu saya tidak tahu sampai sekarang bagaimana kelanjutan. Terus pada saat pindah di Goa juga ada desa malahan hanya 30% sampai 50% lahan mereka adalah kawasan desa, yang lainnya adalah hutan. Sehingga daerah itu rata-rata merantau. Dan itu bukan cuma 1-2 desa. Nah, di Maros saya tidak sempat deteksi terkait dengan itu, tapi di Indrekan ini sudah banyak yang masuk sebenarnya, tapi melalui kerjasama. Inisiasi dari desa mengelola sekitar 1.200 hektar ya lahan yang saya tidak tahu terakhir ini bagaimana terkait penetapannya, tetapi kawasan ini sudah masuk dalam pemetaan. Nah, Desember 2020 kemarin saya usulkan pada persoalan SDGs itu masuk dalam pemetaan SDGs itu lebih detail, bukan hanya sekedar survei yang pertanyaan yang ada sekarang. Karena di Indrekan ini banyak konflik batas sebenarnya. Konflik batas kehutanan juga itu terjadi antara Indrekan dan Toraja, antara desa Uluwai dengan Buntu Barana misalkan, Kalupini, Ranga yang di mana 70% masyarakatnya adalah perantau karena persoalan akses lahan. Nah, ini persoalan hak kelola masyarakat. Dari berapa daerah yang di Indrekan ini perantauan di Goa, persoalan akses lahan, dan rata-rata yang mengelola hutan itu adalah pihak luar. Sampai penyadapan pinusnya.
Saya kira mungkin itu dulu gambaran yang saya dapatkan dari berapa vokasi yang sekarang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, mungkin kita bisa langsung menjawab saja mungkin terkait dengan pertanyaan di atas terkait dengan sinkronisasi program sosial antar AL oleh Bapak Muhammad Tirta dan salah satunya oleh Bapak Nur Haji Majid terkait dengan desa mungkin masuk kawasan. Mungkin ada pun pertanyaan bisa disampaikan kepada narasumber. Silakan Pak. Halo, Mas Gun dulu atau saya Pak? Iya Pak. Baik, Pak Gunawan. Silakan. Yang menjawab saya. Gunawan, silakan Pak. Singkat aja Pak, singkat dan padat. Ya, terima kasih. Yang pertama kan berarti kalau lihat dari dua penanggap ini, itu kan jadi kuncinya adalah prakarsa desa. Nah, prakarsa desa inilah yang akan melakukan identifikasi dan inventarisasi berdasarkan rekognisi, hak, kewenangan, dan maupun kerjasama dengan lembaga maupun pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Karena kan berarti solusinya memang tidak semuanya perhutanan sosial. Ya, kalau memang itu diidentifikasi di depannya adalah hutan negara, tidak ada hak tradisional, tidak ada klaim kepemilikan tanah, memang tepat itu adalah percepatan perhutanan sosial. Akan tetapi jika itu kemudian ternyata satu misalnya dalam studi kasus desanya yang masuk di dalam kawasan, itu kan berarti solusinya kalau yang tadi itu sebelumnya mempergunakan regulasi terkait dengan perhutanan sosial, kalau yang ini kan berarti mempergunakan regulasi terkait dengan penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan yang nanti outputnya adalah salah satunya adalah reforma agraria. Jika begitu, maka yang harus didorong desa, didukung oleh Kementerian Desa maupun dinas kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat adalah justru percepatan dari inventarisasi penguasaan tanah di dalam kawasan hutan. Nah, saya pikir kasus desa-desa yang masuk di dalam kawasan hutan maupun desa yang ternyata masuk di dalam kawasan perkebunan dalam pengertian HGU yang jumlahnya banyak, ini juga memerlukan percepatan-percepatan sendiri, sehingga kemudian outputnya dari proses identifikasi tadi itu adalah yang pertama kan berarti satu memang benar kemungkinan ada perhutanan sosial, tapi juga inventarisasi penguasaan tanah di dalam kawasan hutan itu juga menjadi penting untuk kemudian diselesaikan, termasuk berarti si desa ini berdasarkan identifikasi dan inventarisasi perlu melakukan klaim terhadap apa-apa saja yang merupakan hak-hak tradisional mereka yang di dalam undang-undang desa sudah disebut, misalnya hutan milik desa, mata air milik desa, tambatan perahu milik desa, dan lain-lain. Jadi ada ya skemanya bisa beraneka macam untuk bisa dipergunakan oleh desa. Untuk itu kan kemudian selain pembaruan hukum, memang kemudian yang dimaksud kemitraan strategis ini kan menjadi penting antara desa, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan instansi yang lain. Terima kasih. Baik, mungkin untuk sesi acara tanya jawab kita selesaikan saja karena terkait dengan mengikat waktu. Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber dan juga para peserta yang sudah menyempatkan hadir di acara Zoom tersebut. Baik, acara tersebut Maaf Pak, bisa respon sebentar? Ya. Bisa
bisa respon sebentar? Halo. Pak Anom, baik Pak Anom, silakan Pak Anom. Ya minta waktu aja beberapa menit, 2 menit, 3 menit. Yang pertama, Mas Tirta, itu kendala di lapangan yang bisa potensi kegagalan perhutanan sosial, karena kebijakan perhutanan sosial yang masih cerai-berai begini ini akan membuat tim percepatan seperti Mas Tirta tadi yang punya idealisme tinggi itu akan mengalami kocar-kacir, gagal melakukan koordinasi sosial. Jadi menurut saya beberapa rekomendasi tadi, mungkin Kementerian Desa lewat Direktorat Advokasi itu membuat satu panduan khusus untuk bisa mengafirmasi dan merekognisi tahap-tahapan tadi. Yang pertama, inventaris aset desa, inventaris kerjasama desa, termasuk apa yang mau dikerjasamakan antara BUMDesa dengan LMDH atau organ semacamnya. Jadi organisasi semacam LMDH ada di depan untuk mengajukan izin, BUMDesa ada di sampingnya untuk bisa main modal dan sebagainya. Kemudian yang dari konteks Nur Haji Majid, kaitan SDGs ini memang ya hanya pendataan, tapi kalau program konkret ya kita mungkin harus lihat tahun depan. Tapi tidak berarti harus diam. Teman-teman pendamping yang sekarang pada menonton ini kan menunggu apa hubungannya perhutanan sosial dengan pendampingan desa. Kalau pendamping desa hanya mendampingi gerakan-gerakan kecilnya, percuma. Gerakan kelompok itu sudah bukan mazhabnya pendamping desa. Mazhab pendamping desa itu menyatukan kepala desa, pemerintah desa, dan lembaga-lembaga yang bergerak untuk perhutanan sosial. Kalau perhutanan sosial ini menjadi perhutanan sosial yang berdesa, yaitu kerjanya pendamping desa. Panduan kebijakan yang ringkas saja untuk merespon aspirasi dari kawan Tirta tadi yang sudah di lapangan berjibaku untuk urusan percepatan perhutanan sosial, dan pendapat dari Nur Haji Majid, Sinjai Barat, Pinus ini potensi besar. Jadi desa itu nggak akan miskin kalau ini dikelola dengan inventarisasi aset desa, kerjasama desa antar desa maupun dengan korporasi lain. Saya kira ini butuh forum khusus dan pertemuan khusus dan langsung ke desa untuk menyelesaikannya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Anom atas masukannya. Baik, untuk sesi tanya jawab untuk di sesi 2 ini kita selesaikan saja materi tersebut. Sekarang kita kembalikan kepada Pak Dani sebagai pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih Pak Roni. Untuk sesi kedua, kegiatan akses pengamatan sumber daya atau yang lainnya maupun penggunaan. Ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Bikin. Terima kasih kepada Pak Direktur Advokasi Indonesia dan Desa. Terima kasih kami sampaikan juga kepada Pak Kurnia Pasar, Direktur Utama Bidang Pro Jabar, Bapak Dr. Sony Tason dari IDP, kemudian Pak Gunawan sebagai narasumber, dan Pak Anom Surya atas pencerahan yang diberikan hari ini kepada masyarakat, terutama wilayah yang berkaitan erat dengan permasalahan terkait lahan, baik dari perhutanan sosial maupun aspek tanah dari yang lainnya. Baik, untuk kesempatan kali ini kami memberikan apresiasi luar biasa kepada Bapak Ibu sekalian peserta yang begitu antusias, karena betul kata tadi Pak Nur Haji Majid bahwa banyak masalah-masalah terkait dengan lahan. Ada desa yang 50% luas lahannya itu hutan hutan. Kemudian tadi dari Mas Tirta jadi juga menyampaikan masukan kepada Kementerian Desa bahwa bagaimana Kementerian Desa bisa menginisiasi kolaborasi atau koordinasi lintas sektoral terhadap pemanfaatan akses lahan, baik lahan orang, lahan hutan sosial maupun sumber daya lainnya. Dan ini sudah kami mulai, dan tadi Pak Anom juga menyampaikan apa sih hubungan antara pendamping
desa atau pendamping kepala desa dengan program ini, bahwa mereka-mereka adalah pendamping masyarakat dari mulai aspek legal, program aspek legal, koordinasi desa sosial, perencanaan usaha, implementasi sampai dengan evaluasi sehingga mereka bisa menyatu dengan teman-teman kepala desa dan berbagai tokoh masyarakat dan sehingga program sosial dapat mencapai apa yang kita harapkan bersama demi itu mewujudkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa dengan usaha-usaha di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan. Baik, untuk menyingkat waktu dan karena sudah berakhir acara ini, kami sesi terakhir adalah penutupan, dan mungkin ada sedikit dari Pak Fahri, Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Persahan. Jadi mohon berkenan Pak Fahri, Pak Direktur, untuk menutup acara ini sekaligus memberikan sambutan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Yang terhormat Pak Direktur, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Suhandani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya tentu atas nama Direktorat Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh pihak, mulai dari narasumber ada Pak Kurnia, ada Pak Sony, Pak Gunawan, dan Pak Anom, serta ketiga desa yang menjadi lokus advokasi kita, Desa Mandalasari, Desa Mekarwangi, dan desa di Ciwidey, serta seluruh peserta yang sempat hadir pada sore hari ini. Tentunya kami menyadari bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah hanya bagian kecil dari kerja-kerja advokasi lahan untuk optimalisasi lahan di tingkat desa melalui kemitraan strategis. Kendala utama kita saya kira memang ya pandemi ya. Makanya kenapa hari ini kita lakukan secara online, dan ini tidaklah cukup. Tentu harus ada pendampingan khusus untuk turun ke lapangan melihat lebih jauh persoalan yang konkret yang dihadapi oleh teman-teman di desa. Sama halnya ketika yang dihadapi oleh teman-teman desa Mekarwangi misalnya. Pada saat pertama kali datang ke sini mengeluhkan bahwa lahan milik mereka yang seluas 30 hektar itu tidak jelas kepemilikannya siapa, tetapi ada pengakuan dari hampir seluruh masyarakat bahwa itu adalah milik desa, tetapi begitu dicari dokumentasinya, legalitasnya tidak ada. Nah, ketika kita advokasi ke sana, kita berikan masukan untuk melakukan penelusuran dokumen dengan desa induk, kecamatan, dan seterusnya, akhirnya ketemu. Dan sekarang sedang proses untuk legalisasi lahan tersebut ke Badan Pertanahan Nasional BPN di Kabupaten Bandung. Jadi memang situasi pandemi saat ini merupakan kendala utama kita dalam melaksanakan kerja-kerja advokasi. Nah, untuk teman-teman pendamping, betul yang disampaikan oleh Mas Anom barusan, gitu. Direktorat kami ini sedang menyusun panduan fasilitasi TORA, perhutanan sosial, dan sumber agraria lainnya untuk diakses dan dimanfaatkan oleh desa melalui kemitraan strategis. Kenapa bicara kemitraan strategis di sini? Karena memang kita ingin agar seluruh program-program sektoral yang masuk ke desa ini menjadi peluang bagi desa untuk dimanfaatkan. Karena desa itu sangat kaya sekarang, punya uang, punya kewenangan, dan dana desa itu, saya ngutip pernyataan Gus Menteri, dapat dimanfaatkan untuk apa saja kecuali yang dilarang. Apa yang dilarang? Ya, pembangunan kantor desa, kemudian rumah ibadah. Untuk selebihnya boleh, artinya boleh dipakai untuk memanfaatkan lahan yang terlantar, lahan tidur, dan lahan yang tidak produktif di desa, termasuk untuk mengoptimalisasi program-program sektoral, perhutanan sosial, tanah yang menjadi objek reforma agraria. Kita menginginkan bahwa skema ini menjadi salah satu strategi agar pengentasan kemiskinan di desa itu menjadi
fokus utama di desa. Kita bisa melihat data menunjukkan bahwa saat ini petani gurem yang ada di desa hanya memiliki luas lahan rata-rata 0,5 hektar. Apalagi kalau di wilayah Jawa Barat dengan jumlah penduduk 49 juta, itu rata-rata hanya sekitar 0,2 atau 0,1 hektar. Gitu. Sementara lahan tidur yang ada di Provinsi Jawa Barat sendiri, informasi dari yang kami dapatkan dari Kadis Kehutanan Provinsi Jawa Barat, ada 900.000 hektar yang ada di sana yang bisa dioptimalisasi. Cuma kendalanya biasanya adalah soal permodalan dan dana. Dana ini kan sekarang desa punya dana desa, kabupaten juga bisa memberikan alokasi dana untuk pemanfaatan lahan tersebut. Cuma persoalan berikutnya adalah pendampingan. Pendampingan yang dimaksud di sini adalah bukan pendampingan yang secara reguler pengelolaan dana desa dan keuangan desa, tetapi bagaimana pendampingan yang sifatnya tematik, bagaimana memanfaatkan lahan itu, komoditas apa yang kira-kira cocok ditanam, bagaimana mengajarkan petani agar menanam dengan baik sehingga lahannya bisa produktif. Di sisi lain, pelaku usaha juga harus menyiapkan pasar agar apa yang dihasilkan oleh desa itu bisa dijamin harga maupun pasarnya, sehingga petani bisa menjadi produktif, BUMDes juga bisa menjadi lebih berdaya. Sekali lagi, kemitraan strategis ini adalah bagaimana kita bisa menangkap peluang program-program sektoral untuk dimanfaatkan oleh desa. Saya berharap skema ini nanti bisa kita scale up ke berbagai daerah. Saya meyakini seluruh kabupaten dan banyak sekali desa di Indonesia memiliki lahan tidur yang belum dioptimalkan. Nah, ini kesempatan kita ketika nanti panduan fasilitasinya sudah dirampungkan oleh teman-teman, terutama di tempatnya Pak Suandani, akan kita latih khusus kepada teman-teman pendamping bagaimana cara memfasilitasi desa untuk memanfaatkan lahan sekaligus menangkap program-program sektoral dari berbagai kementerian lembaga maupun berbagai OPD yang ada di daerah. Kita jahit bagaimana skema dana desanya untuk bisa diintervensi sehingga program tersebut bisa berjalan dengan baik. Kita juga bisa membantu target-target pemerintah dalam rangka realisasi perhutanan sosial misalnya yang saat ini targetnya 12,7 juta hektar tapi baru terrealisasi sekitar 4,5 juta. Begitu juga dengan tanah yang menjadi objek reforma agraria. Di sisi lain, kelembagaan di tingkat desa juga perlu menjadi penting untuk dikolaborasikan. LMDH ini harus sinergi dengan BUMDes, karena kepemilikan BUMDes ini adalah rakyat di desa. Gitu. Nah, nanti kita atur skemanya. Pada posisi apa, positioning LMDH ini bermitra dengan BUMDes ini seperti apa, sehingga bisa mengakses modal dan seterusnya. Saya kira itu beberapa hal dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah menyempatkan diri untuk hadir. Mohon maaf tadi di awal ada kendala teknis, jadi tidak begitu maksimal untuk menyampaikan paparan. Dan saya sedikit tadi meninggalkan forum karena memang ada kegiatan mengikuti diklat. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Suhandani. Baik, terima kasih Pak Sari, Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Pedesaan atas sambutan penutupannya. Dengan adanya sambutan penutupan, maka berakhir kegiatan pelatihan akses pemaparan program sosial dan budaya beragam menurut kita pada ini. Sebelumnya mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini kurang optimal karena tadi ada berbagai kendala teknis dan menjadi bahan untuk perbaikan kita ke depan, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat memberikan manfaat lebih kepada manfaat terbaik kepada masyarakat, terutama desa-desa tadi 3 desa, Desa Mekarwangi,
kami, Mandalasari dan Desa Patengan, serta desa-desa lain yang mempunyai masalah atau problematika dan peluang yang sama dengan 3 desa tadi. Tadi juga ada dari teman-teman dari wilayah Sulawesi dan sebagainya. Mudah-mudahan acara kegiatan pada hari ini betul-betul hal yang sangat ditunggu dan mudah-mudahan ke depan kita ada program sinergi dan kolaborasi yang lebih implementatif kepada program sektoral seperti yang tadi disampaikan Pak Direktur, karena semuanya tadi bermuara juga bahwa desa bagaimana kita meningkatkan derajat perekonomian masyarakat desa dan bagaimana juga tadi SDGs yang tidak hanya pencatatan tapi butuh implementasi sehingga betul-betul pencapaian target SDGs Indonesia bisa cepat tercapai. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan hari ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya serta partisipasinya. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di acara mungkin kegiatan lanjutan supaya betul-betul kegiatan ini bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Kami selaku panitia dan pembawa mohon maaf apabila dalam membawakan kegiatan ini ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf sekali lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.